Dari hasil olah TKP, kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diduga akibat truk gagal mengerem. Apa saja faktor yang bisa menyebabkan kendaraan tronton gagal mengerem? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar safety riding, Fitra Eri. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Sylvia. Baik, Mas Fitra, tadi Kakor Lantas mengatakan setelah dicek, sopir truk diduga menggunakan gigi tinggi atau gigi 4 di jalan yang menurun. Kenapa sih kondisi seperti ini bisa menyebabkan truk mengalami remblong? Ya, sebenarnya banyak ya faktor truk itu bisa remblong gitu ya. Tapi apakah benar remblong? Apakah mungkin drivernya yang telat mengerem gitu kan? Itu kan harus diadakan penyelidikan lebih lanjut. Nah, rata-rata truk, kalau misalnya kita asumsikan memang remnya blong gitu ya. Yang pertama adalah biasanya muatan yang terlalu berat. Karena pengereman truk juga ada batas maksimalnya. Makanya truk itu tidak boleh over dimension, tidak boleh overload. Kemudian berikutnya yang bisa menyebabkan remblong adalah jalan menurun yang panjang dan supir itu menggunakan gigi tinggi sehingga untuk memperlambat atau mempertahankan kecepatan dia menginjak rem terus. Nah, rem itu lama-lama akan panas dan ketika panasnya itu melewati satu titik tertentu, dia akan tidak efektif lagi pengeremannya. Kemudian faktor berikutnya adalah kondisi kelaikan truk. Apakah truk itu laik semua peranti teknisnya termasuk pengereman. Kemudian yang bisa bikin pengereman tidak efektif itu juga adalah kecakapan pengemudinya. Apalagi kita lihat di kondisi tabrakan itu dalam kondisi hujan gitu. Nah, semua faktor itu harus diselidiki mana yang sebenarnya terjadi. Benarkah remblong? Kalau remblong, remblongnya karena apa? Kalau bukan karena remblong, kalau remnya baik-baik saja, artinya operator di balik kemudi itulah yang tidak menggunakan rem itu secara benar. Ya, harus melakukan investigasi lebih lanjut. Tapi Mas Fitra, dengan kondisi jalan di TKP yang ternyata adalah turunan, apakah memang persneling di gigi 4 itu sangat berisiko tinggi untuk jalan menurun? Karena kita juga mendengar, sudah tahu diduga berisiko tinggi, tapi tetap saja kan ada yang menggunakan, terutama sopir-sopir truk. Apakah sebetulnya risikonya memang tinggi kalau menggunakan gigi 4 di jalan menurun? Jadi sebenarnya gigi 4 di truk tuh agak beda ya dengan gigi 4 kita mobil jalanan. Mobil kita di jalanan kalau manual itu mungkin sampai gigi 5 atau maksimal gigi 6 gitu. Truk itu bisa sampai 8 giginya. Jadi 4 itu sebenarnya bukan posisi gigi yang terlalu tinggi gitu ya untuk di truk. Tapi kalau kita lihat ada rekaman CCTV sebelumnya, kita lihat truk itu berada di jalur kanan. Yang artinya dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi, sedangkan pada saat itu jalannya kondisi hujan. Setelah dari turunan panjang pula, kan itu Cipularang itu dari kilometer 100 sampai 90 kalau dari arah Bandung itu kan turunan gitu ya. Dan dia melajukan mobilnya itu di sebelah kanan. Nah, itu artinya dia kecepatannya cukup tinggi gitu. Nah, truk ini dia tuh kecepatannya harus pas. Jangan terlalu tinggi karena itu akan berbahaya. Juga jangan terlalu rendah di bawah 60 km per jam itu karena juga bisa membahayakan dia di tabrak. Tapi kalau saya lihat dari CCTV-nya kemungkinan besar truk ini melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Nah, ini kita lihat di video bahkan dia sampai harus disalip dari kiri karena dia di kanan terus. Padahal seharusnya truk itu berada di jalur kiri dan menjaga kecepatan. Oke. Mas, baru sudah sekian lama kita tidak mendengar ada kecelakaan beruntun dan kendaraan yang terlibat itu sampai belasan. Terakhir katanya angkanya di 17. Apakah ini karena faktor jalan menurun sehingga akhirnya mengakibatkan banyak kendaraan yang kecelakaan? Kita tidak bisa menyalahkan jalan ya, karena jalan itu sudah dirancang. Jalan itu juga mengikuti kontur dari medan yang dilalui gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita menyalahkan jalan. Toh ada ribuan orang lewat setiap hari di situ, aman-aman saja gitu. Memang faktor utama dari kecelakaan itu adalah human error, itu nomor satu. Tapi tadi saya tergelitik juga dengan pernyataan dari Jasara Harja bahwa santunan itu adalah bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Oke, Jasara Harja melakukan tugasnya dengan benar gitu, tapi ada tugas negara yang lain untuk menjamin keselamatan warganya di jalan raya. Nah, khusus mengenai kendaraan berat dan truk gitu ya, itu saya
mengamati bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan, yang itu tinggal menunggu waktu aja sebenarnya sampai kecelakaan fatal seperti ini terjadi. Penegakan hukum itu harus tegas tanpa suap. Truk yang over dimension, overload itu tidak boleh diizinkan untuk jalan. Jangan ada kong kali kong di belakang. Jangan ada aksi suap sehingga truk yang sebenarnya tidak layak dan membahayakan itu bisa ke jalan raya. Kemudian kita juga tahu bahwa ada aturan truk itu harus berjalan di lajur kiri. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, truk itu di jalur tengah maupun jalur kanan, dan sedikit tindakannya. Memang ada tindakan, tapi tindakan itu masih banyak bolongnya sehingga truk itu terkesan tidak takut untuk mengambil jalur selain jalur yang sudah ditetapkan. Kemudian yang membahayakan juga adalah truk yang melebihi kecepatan maksimum dan kurang dari kecepatan minimum karena bobotnya. Itu lagi-lagi kita lihat sering dibiarkan di jalan. Kemudian kita ada proses yang namanya KIR. KIR itu untuk menentukan kelaikan jalan. Nah, bagaimana truk-truk yang kita lihat banyak sekali tidak layak jalan, banyak sekali yang sudah bobrok, banyak sekali yang remnya blong, yang kelebihan muatan, kok itu diizinkan oleh KIR? Nah, saya rasa kalau kita tidak ingin kecelakaan seperti ini terjadi lagi, pemerintah harus turun tangan, benahi dari akar-akarnya. Buat regulasi yang memang mengamankan untuk pengguna jalan dan jalankan regulasi tersebut, tegakkan hukum secara tidak pandang bulu, dan copot semua pejabat yang secara langsung atau secara tidak langsung membiarkan ini semua terjadi. Karena truk itu sangat penting memang bagi perekonomian kita, tapi dia itu memiliki bobot yang sangat besar sehingga kalau ini dibiarkan seperti ini, kita tinggal menunggu kecelakaan seperti ini terjadi lagi di masa depan. Kalau untuk pengemudinya bagaimana ya Mas Fitra? Apa langkah pencegahan? Kita belum tahu ini karena human error atau tidak, tapi seringkali kecelakaan terjadi karena human error. Untuk pengemudi, sopir, apalagi sopir truk, apa sih yang bisa dilakukan, diajarkan kepada mereka, diawasinya seperti apa supaya para sopir ini ya tetap menjalankan tugas mereka dengan benar? Oke. Pertama, sebelum kita langsung menyalahkan sopir gitu ya, sopir juga kondisi kerjanya tidak ideal. Banyak sekali pengusaha truk yang mereka memaksakan pengemudinya mengendarai truk itu melebihi jam batas normal manusia itu berkendara. Nah, itu akan menimbulkan fatigue, kelelahan, kelengahan. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama harus dibenahi jelas jam kerja dari supir tersebut harus dibatasi. Kemudian yang kedua, kecakapan dari supir itu sebenarnya bisa dilihat dari bisa dilihat dari ketika dia lulus SIM, seharusnya dia memiliki kecakapan yang baik. Nah, proses SIM itu juga harus dibenahi supaya lulus SIM itu memang yang benar-benar cakap, bukan orang yang tidak cakap diberikan SIM. Kemudian bagaimana kalau misalnya pengemudi itu terbukti bersalah, apalagi tidak memiliki SIM. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk pengemudi truk, tapi juga untuk semua pengemudi. Kalau kedapatan tidak punya SIM, itu harus dihukum yang berat. Saya rasa tilang tidak cukup. Harus hukuman kurungan untuk semua pengemudi yang berkendara tanpa menggunakan SIM. Bahkan kalau misalnya dia memiliki SIM, kemudian dia terbukti melakukan kesalahan, harus berani dicabut entah sementara atau selamanya, SIM-nya tergantung kesalahannya. Nah, hal-hal seperti itu harus dibudayakan di penegakan hukum kita supaya orang itu lebih hati-hati karena ketika dia melakukan kesalahan, dampaknya ke dia cukup besar gitu. Harus ada efek jera. Ya, oke. Baik, terima kasih kalau begitu pakar safety riding Mas Fitra Eri sudah berbagi pandangan Anda di program Prime Time News hari ini.